Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiah At-Tahirah dengan NIM 22140201112 dari kelas PBAC, mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Di sini saya akan membacakan hadis pertama tentang azab kubur. Yang pertama yaitu lafal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma liyu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin wa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Qala fada'a bi'asi bin Rabbin fasyakkahu bisnain thumma garasa ala haza wahidan wa ala haza wahidan summa qala la'allahu ayyukaffafu anhuma malam yaibisa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Selanjutnya yaitu terjemahan hadis. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati dua kuburan, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam kuburan tersebut ada dua orang yang disiksa, dan tidaklah keduanya itu disiksa karena suatu dosa yang besar. Salah satunya itu disiksa karena suka mengadu domba, dan satu yang lainnya itu disiksa karena tidak bertabir atau tidak bersuci dari kencingnya. Maka Nabi meminta untuk mengambil pelepah kurma. Lalu Nabi membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada masing-masing kuburan. Kemudian mereka terheran melihat apa yang dilakukan Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu?" Nabi menjawab, "Semoga dengan pelepah kurma tadi maka diringankanlah azab kubur mereka." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad dan Darimi. Selanjutnya yaitu mufradat hadis. Hadisu artinya itu menceritakan. Ibnu Abbas radhiyallahu meridai Allah, anhuma akan keduanya, qala berkata, marra ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atas qabraini dua kuburan, ketika Nabi melewati dua kuburan, faqala maka Nabi bersabda, amma adapun innahuma sesungguhnya keduanya la yu'azibani sungguh sedang diazab keduanya.
wa ma yu'azibani, dan tidaklah diazab keduanya fi kabirin, karena dosa besar. Amma, adapun ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana, adalah yamshi, berjalan, bin namimah, dengan bergunjing. Yamshi bin namimah maksudnya itu dia itu suka mengadu domba, bergunjing, berkata yang tidak sesuai dengan faktanya. Wa amma, dan adapun al-akhar, yang lainnya, fakana, maka adalah la, tidak, yastatiru, tidak bersuci, min, dari, baulihi, dari kencingnya atau buang air kecil. Qala, berkata, fada'a, Nabi meminta, bi'asibin, yang basah, ratbin, batang kurma atau pelepah kurma. Nabi meminta pelepah kurma yang basah. Fasyakkahu, maka Nabi membelahnya, bisnain, menjadi 2. Summa, kemudian, gorasa, menancapkan, ala, atas, haza, ini, wahidan, 1, menancapkan pada satu kuburan, wa ala, dan atas, haza, ini, wahidan, dan kuburan yang lainnya juga ditancapkan. Summa, kemudian, qala, berkata, la'allahu, mudah-mudahan keduanya, ayyukaffafu, diringankan, malam yai bisa, diringankan dosanya itu sampai mengering pelepah kurma yang ditancapkan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Selanjutnya yaitu kandungan hadis. Hadis azab kubur ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Dosa yang menyebabkan seseorang kena azab kubur itu diantaranya adalah karena namimah, suka mengadu domba atau suka bergunjing, dan tidak bersuci setelah buang air, tidak bertabir, tidak bersuci setelah ia buang air. Azab kubur juga dapat diringankan dengan menanam tumbuh-tumbuhan kecil di atas kuburan selama tumbuh-tumbuhan itu masih basah. Kenapa dikatakan bahwa tumbuhan-tumbuhan itu dapat meringankan azab? Karena tumbuh-tumbuhan tersebut selalu berzikir kepada Allah dan berharap agar dengan berzikirnya tumbuh-tumbuhan tadi maka dosa orang yang diazab tadi dapat berkurang. Namimah yaitu menyampaikan perkataan kepada seseorang untuk menimbulkan permusuhan antara 2 orang. Ini adalah penyebab salah satu seseorang diazab di kuburnya. Hadis ini Allah memberitahukan kepada Nabi SAW agar umat beliau berhati-hati dalam berbicara dan selalu memperhatikan masalah kebersihan. Pelajaran yang dapat kita ambil itu agar kita dapat beriman atau percaya akan adanya azab kubur. Maka hendaknya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Selanjutnya yaitu kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini berisikan pendidikan tentang akidah,
Kenapa dikatakan pendidikan tentang akidah? Karena hadis ini memuat untuk itu tentang beriman atau percaya kepada azab kubur. Dengan menanamkan rasa percaya terhadap adanya azab kubur, maka dikatakanlah ini hadis berkaitan dengan pendidikan. Metode pengajaran yang digunakan dalam hadis ini yaitu praktek langsung atau mubasyarah. Mubasyarah itu artinya adalah langsung. Kenapa dikatakan langsung? Karena di sini Allah langsung memberitahukan kepada Nabi bahwa ada 2 orang yang sedang diazab dalam kuburnya, dan Nabi langsung mengambil solusi itu dengan meminta mengambil pelepah kurma yang basah, lalu membelah menjadi 2 dan menancapkannya pada masing-masing kuburan. Hal tersebut dilakukan supaya tumbuh-tumbuhan tadi dapat mengurangi azabnya orang yang di dalam kubur dengan cara menancapkan pelepah kurma tadi pada masing-masing kuburan tersebut. Bukan karena tumbuh-tumbuhan tersebut dapat mengurangi azab seseorang, namun karena harapannya karena tumbuh-tumbuhan itu bisa berzikir selalu kepada Allah, dan karena tumbuh-tumbuhan berzikir tersebut, maka Nabi berharap agar azab kedua orang tersebut dapat dikurangi. Media pendidikan di dalam hadis adalah pelepah kurma. Metodenya itu mubasyarah langsung. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan hadis pertama yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.